Saudara sekalian, puji Tuhan, pada malam ini kita boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Ya, saya ingin mengajak saudara sekalian untuk kita belajar firman Tuhan dalam ibadah ini yang saya pilih dalam kitab Perjanjian Baru, yaitu kitab Kisah Para Rasul pasal 28. Kisah Para Rasul pasal 28 ayat 30 sampai ayat yang ke-31. Dua ayat saya pilih untuk kita renungkan bersama-sama dari kebenaran firman Tuhan ini, dan saya ingin mengajak saudara-saudara sekalian untuk kita bacakan firman Tuhan ini secara bersama-sama. Kisah Para Rasul pasal 28 ayat 30 sampai ayat yang ke-31. Kalau saudara sudah menemukan, silakan katakan amin. Judul dari firman Tuhan ini, Paulus memberitakan kerajaan Allah di Roma. Ayat 30 dan 31 kita bacakan bersama-sama. 1, 2, 3. Dan Paulus tinggal 2 tahun penuh di rumah yang disewanya sendiri itu. Ia menerima semua orang yang datang kepadanya dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa. Ia memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Yang puji nama Tuhan, dikatakan berbahagia oleh firman Tuhan adalah setiap kita yang mau mendengarkan firman Tuhan dan mau melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya saudara yang kasih Tuhan Yesus, saya memilih tema untuk kita renungkan dari kebenaran firman Tuhan ini, yaitu rela hati dalam melayani agar nama Tuhan dimuliakan. Yaitu rela hati dalam melayani agar nama Tuhan dimuliakan. Ya, saudara yang kasih Tuhan Yesus, kita pasti tidak asing dengan pribadi Rasul Paulus. Rasul Paulus ini adalah seorang hamba Tuhan yang boleh dipakai Tuhan, diurapi Tuhan untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah secara khusus kepada bangsa bukan Yahudi atau bukan bangsa Israel. Ya. Dan kita perlu bersama-sama menyimak dari kebenaran firman Tuhan ini tentang sikap Paulus yang tidak hitung-hitungan, tidak memikirkan apa untung dan ruginya kalau dia melayani Tuhan. Ayat yang ke-30, Paulus tinggal 2 tahun penuh di rumah yang disewanya di Roma pada masa itu. Dan puji Tuhan, banyak orang yang datang kepadanya, dan dia dengan ketulusan hati dia mau menerima semua orang yang datang kepadanya pada saat itu. Mengapa ada orang-orang yang mau datang kepada Rasul Paulus? Karena mereka mendengar bagaimana Paulus menyampaikan pesan Tuhan yang sangat memberkati hidup mereka tentang kasih Yesus. Ya. Sehingga itulah yang memikat atau menyentuh hati orang-orang yang ada pada saat itu untuk mau datang kepada Rasul Paulus. Dan mereka datang dengan tujuan yang baik, saudara, yaitu untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, kita juga perlu meniru orang-orang yang ada pada saat itu yang mau datang kepada Paulus untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena Paulus adalah hamba Tuhan. Ya. Ketika saudara meluangkan waktu datang beribadah, baik dalam persekutuan pemuda dan remaja atau dalam ibadah hari Minggu, mendengarkan firman yang disampaikan oleh hamba Tuhan, ya, itu bukanlah hal yang rugi, itu bukanlah hal yang sia-sia. Justru dengan mendengar firman-lah maka kita dapat memahami terus tentang kehendak Tuhan atas hidup kita, dan dapat membuat kita untuk selalu tahu firman dan kebenaran Tuhan yang Tuhan inginkan agar kita dengar dan kita juga lakukan dalam hidup kita. Ayat yang ke-31, kita bisa melihat karakter Paulus yang mau berterus terang
dan tanpa rintangan apa-apa memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Di sini kita bisa melihat bahwa Rasul Paulus dia mempunyai kerelaan hati untuk berterus terang menyampaikan tentang kerajaan Allah atau kebenaran Tuhan dan tentang Yesus Kristus. Dengan demikianlah kehidupan Paulus memuliakan Tuhan dan nama Tuhan Yesus dimuliakan melalui cara yang Paulus lakukan itu. Cara hidup Paulus ini menjadi teladan buat kita. Cara hidup Paulus yang kita bisa lihat dari ayat ini adalah memberitakan kerajaan Allah atau menyampaikan firman Tuhan, memberitakan firman Tuhan, mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Ya. Saudara dikasih Tuhan Yesus, sampai sejauh manakah pengetahuan saudara tentang Tuhan Yesus? Sampai sejauh manakah kebenaran firman Tuhan yang saudara pahami selama ini? Sudah berapa lamakah saudara mengikut Yesus? Saudara, saya sampaikan lewat kesempatan ini, marilah kita mengenal dari Rasul Paulus, yaitu menyampaikan kerajaan Allah lewat mulut kita, lewat ucapan kata-kata kita. Karena kebenaran Tuhan sempurna, pengajaran Yesus itu sempurna, pribadi Yesus Kristus itu sempurna, sehingga itulah yang menjadi bagian kita sebagai anak Tuhan, untuk kita sampaikan, memberitakan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, dan itu bisa kita mulai di dalam keluarga kita, saudara. Dari kebenaran firman Tuhan ini, maukah saudara melayani Tuhan dengan memberitakan kerajaan Allah dan kebenaran tentang Tuhan Yesus Kristus? Banyak cara bagaimana kita memberitakan tentang Yesus Kristus. Yang penting, yang pertama adalah kita mau memberitakannya dengan kerelaan hati kita, dengan segenap hati, dengan ketulusan hati. Tidak usah dipaksa, tidak dengan terpaksa, tetapi kita kalau sudah mengajak kebaikan Tuhan, kalau sudah mengalami kemurahan Tuhan, kalau sudah mengalami kasih Tuhan yang nyata dalam hidup kita, maka jangan simpan untuk dirimu sendiri, tapi bagikan itu, sharekan itu, ceritakan itu kepada siapapun, supaya orang-orang yang mendengarnya bisa tahu lewat kesaksian hidupmu yang mengalami kasih Yesus. Dan bisa saja lewat hal itu mereka tersentuh untuk mau mengenal Yesus, mau mengalami Yesus dalam hidup mereka, sama seperti saudara yang sudah mengalami kemurahan Tuhan atau mengalami kasih Tuhan yang nyata dalam hidup saudara. Kita melayani Tuhan itu tidaklah rugi, saudara, tidaklah sia-sia. Paulus itu dia mau mengeluarkan uang pribadinya, sewa sebuah rumah di kota Roma, karena dia melayani Tuhan di sana untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah selama 2 tahun penuh. Apakah Paulus ini pikir untuk ruginya? Apakah dia memikirkan kerugian lewat uang yang dia keluarkan untuk menyewa rumah agar dia bisa tinggal di suatu rumah di kota Roma, di mana di kota itu dia ingin memberitakan Injil? Paulus tidak perhitungan, saudara. Dia tidak pikirkan kerugian itu. Karena apa? Karena fokus utama Paulus adalah yang penting di Roma, dia bisa punya tempat untuk dia tinggal dengan kondisi apapun itu. Dan selama dia tinggal di rumah itu, dia masih bisa untuk menyampaikan pesan Tuhan atau kerajaan Allah. Yang penting dia masih bisa bersaksi tentang Yesus Kristus selama dia tinggal di Roma.
walaupun dia harus keluarkan uang untuk sewa rumah selama tinggal di sana. Dari hal itu saudara, kita juga perlu memahami bahwa mengikut Yesus kalau pemeliharaan Tuhan, jangan pikirkan apa ruginya. Kita harus siap bayar harga atau mau berkorban apa saja demi melayani Tuhan. Karena melayani Tuhan tidak sia-sia. Saudara kasih Yesus, melayani Tuhan itu tidaklah seorang pendeta atau seorang evangelis saja, tapi melayani Tuhan itu harus menjadi bagian kehidupan kita semua yang sudah mengalami kemurahan Tuhan dan sudah menjadi anak Tuhan. Ya, kita harus pahami di situ dulu. Kalau Tuhan sudah korbankan yang layak menurut kita, kira-kira apa yang kita korbankan demi Dia untuk melayani Dia? Kita kalau dalam ibadah kita selalu beri persembahan kepada Tuhan sambil nyanyi lagu, berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik, apa yang kau beri, maka berilah sekarang. Ya, itu contoh kita mau berkorban untuk Tuhan, untuk melayani Tuhan. Tidak sampai di situ saja. Ya, di gereja kita ini ada dijadwalkan apa itu? Kebersihan gereja, ya. Saudara, ketika saudara membersihkan rumah Tuhan dari atas sini sampai bawah, kemudian saudara satu halaman depan, halaman belakang, halaman samping, kiri kanan, saudara, hal itu adalah melayani Tuhan. Karena saudara sedang membersihkan lingkungan rumah Tuhan, dan itu juga adalah pelayanan. Pelayanan tidak berbicara tentang ketika saudara jadi WL. Pelayanan tidak berbicara tentang ketika saudara menyampaikan firman atau memimpin doa persembahan, menjalankan doa persembahan atau memimpin doa syafaat. Pelayanan tidak hanya berbicara di dalam gereja saja, tetapi ketika saudara mau dengan rela hati membersihkan rumah Tuhan, tadi saya sudah sampaikan itu adalah pelayanan kepada Tuhan yang tidak sia-sia dan tidak akan merugikan waktu saudara. Percaya saya. Sangat disayangkan kalau ada yang sudah dilibatkan untuk jadwal kebersihan gereja, tapi ya mungkin ada urusan, oke, kita bisa maklumi. Tetapi kalau saudara masih bisa dilibatkan untuk melayani Tuhan, sekalipun sebagai cleaning service atau membersihkan gereja, saudara, pelayanan yang sedang contohnya membersihkan gereja itu pun diperhitungkan loh oleh Tuhan. Jangan salah, diperhitungkan. Saya berani katakan diperhitungkan oleh Tuhan. Saudara bersihkan gereja, tapi kali ini susun kursi dengan sukacita dan tulus semata-mata karena saudara memandang kepada Tuhan Yesus. Karena ini adalah prioritas untuk pelayanan Tuhan. Tidak rugilah saudara, tidak rugi. Saudara sudah meluangkan waktu untuk bersihkan dengan bertanggung jawab. Tuhan perhitungkan itu. Ketika saudara bisa dijadwalkan untuk pelayanan, saudara bisa usahakan untuk bisa pelayanan, ya. Itu pun Tuhan perhitungkan. Mungkin di luar sana saudara dapat tawaran, bro, ada ini pertandingan volley, yuk ikut ikut pertandingan volley. Bro, ada itu tuh pertandingan sepak bola, ayolah kita ikut. Sementara saudara sudah tahu jadwal pelayanan. Kira-kira saudara pilih apa? Kalau saudara diperhatikan dengan demikian, kalau saudara memilih bertanggung jawab menjalankan pelayanan, karena saudara sudah tahu jadwal minggu depan saudara pelayanan, dan saudara dengan bijaksana tidak menerima ajakan teman-teman, maaflah bro, maaflah, saya nggak bisa ikut, mungkin kesempatan yang mendatang, soalnya minggu depan ini saya pelayanan. Itu Tuhan perhitungkan juga loh, Tuhan perhitungkan. Jangan saudara pikir itu hal yang rugi, nggak rugi gitu. Saudara, pelayanan kalau saudara prioritaskan, kalau saudara sudah dipercayakan pelayanan, saudara bertanggung jawab. Tuhan perhitungkan, Tuhan perhitungkan.
Jadi saudara, banyak contoh dalam pelayanan yang sudah diterapkan gereja kita. Pelayanan tidak berbicara ketika saudara melayani ibadah, ketika saudara berdiri di mimbar ini, tetapi ketika saudara memperhatikan lingkungan gereja, ikut gotong royong dalam hal apapun, secara khusus di lingkungan gereja kita, itu juga adalah suatu pelayanan kepada Tuhan. Kalau saudara ikuti dan saudara lakukan dengan sukacita, dengan ketulusan hati, Tuhan perhitungkan itu. Tidak rugi saudara kalau saudara melakukan itu dengan penuh tanggung jawab dan dengan sukacita, semata-mata karena saudara memandang Tuhan. Hendaklah pelayanan kita semata-mata kita lakukan dengan segenap hati seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia, tapi semata-mata karena kita mau memuliakan Tuhan. Ya, saudara kasih Tuhan Yesus, melayani Tuhan, yang pertama kita perlu kerelaan hati, ketulusan. Ya, orang tulus pasti diberkati Tuhan. Apalagi orang itu tulus melakukan pekerjaan Tuhan atau pelayanan kepada Tuhan, mau pelayanan apapun yang dipercayakan kepada dia. Yang kedua, kita harus mengorbankan apapun untuk melayani Tuhan, baik mengorbankan waktu, tenaga kita, kemampuan kita, talenta kita, pikiran kita, apapun yang perlu kita korbankan untuk melayani Tuhan, tidak akan sia-sia. Melayani Tuhan itu juga perlu pengorbanan. Yesus menyelamatkan saudara dan saya, itu pengorbanan, dengan pengorbanan saudara. Yesus rela berkorban untuk menyelamatkan kita. Pengorbanannya apa? Nyawa saudara, nyawa. Mati di kayu salib. Yang saudara kemarin sudah saksikan waktu Ibu Gembala tampilkan tentang bagaimana Yesus disiksa, disalibkan. Itulah pengorbanan. Jadi saudara, kalau saudara melakukan harus mengorbankan sesuatu dari hidupmu, mengapa Anda harus pikirkan untung ruginya? Yesus korbankan nyawanya untuk menebus menyelamatkan kita. Dia jangan pikirkan apa untung dan ruginya. Karena apa? Karena dia tahu tujuannya adalah untuk kebaikan kita, menyelamatkan kita tidak binasa ke dalam hukuman kekal di neraka. Oleh karena itu, kalau kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, yuk sama-sama kita mau melayani Tuhan. Ketika kita dipercayakan melayani Tuhan, pelayanan apapun itu jangan ditolak ya saudara. Yuk terimalah dan lakukan itu dengan ketulusan hatimu, dengan segenap hatimu. Dan yang kedua, maulah berkorban hal apapun dari apa yang kita punya untuk kita berikan dalam melayani Tuhan. Ini yang dapat saya bagikan kepada saudara sekalian lewat firman Tuhan ini. Kiranya kita mau untuk melayani Tuhan dengan sukacita, dengan apapun yang ada dari hidup kita. Bersyukur untuk firman Tuhan ini, kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh sama-sama kami renungkan, pelajari bersama-sama pada malam ini. Tolong kami ya Tuhan, agar kami dapat memberikan yang terbaik kepada-Mu ketika Engkau memberikan kami kesempatan untuk melayani Engkau. Berikan kami pengertian ya Tuhan, untuk kami bisa melayani Engkau dengan benar dan menyenangkan hati-Mu ya Tuhan, agar hidup kami memuliakan Engkau. Ya Tuhan, segala hal apapun yang kami bisa berikan kepada Tuhan itu tidaklah sebanding dengan pengorbanan-Mu di kayu salib yang telah menebus dan menyelamatkan kami. Kiranya ya Tuhan, kami semua yang hadir dalam ibadah ini, kami pun sadar untuk mau berkorban apapun untuk melayani Engkau ya Tuhan. Karena yang sangat mulia adalah ketika kami bisa melayani Engkau, Sang Juru Selamat kami, Tuhan yang berkuasa atas hidup kami, telah menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh sama-sama kami dengarkan pada malam ini, dan yang firman-Mu ini bisa kami terapkan dan lakukan dalam hidup kami sebagai hamba-hamba-Mu ya Tuhan.
hamba yang memahami Kau seumur hidup kami. Nah, doa kami, kabulkan doa kami Tuhan, demi nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kepada WA saya persilakan.